Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita mau bercerita nih teman-teman. Ceritanya tentang perubahan lahan pakan yang ada di Lebak karena terpengaruh oleh perapihan lahan untuk pembenahan sungai teman-teman oleh pemerintahan setempat. Nah teman-teman, seperti yang kita lihat itu adalah alat berat atau eksavator ya teman-teman. Kalau orang-orang sini, orang-orang desa sekitar biasa menyebutnya itu mobil keruk teman-teman. Tuh, seperti yang kita lihat datarannya itu dikeruk teman-teman. Jadi otomatis nih lahan yang dilebak itu terpengaruh, entah itu semakin terkikis ataupun tertimbun karena kerukan lahan yang di samping-sampingnya teman-teman. Nah kita lihat ini timbunan tanah semua nih teman-teman. Jadi itu kita lihat ada rumput pakcong kan di sebelah kirinya teman-teman. Nah ini rumput pakcong lahan pakan. Terus yang tadi itu, nah yang ini itu tumpukan tanah yang dikeruk oleh mobil eksavator itu teman-teman. Kita lihat ini lahan pakan, kemudian di sampingnya tuh udah ada mulai tumpukan-tumpukan. Sungai itu kanan kirinya, samping kanan kirinya dikeruk teman-teman. Kemudian tanah kerukannya itu dipindahkan ke sebelah kanan dan juga kiri. Otomatis lahan pakannya ini pasti kena pengaruhnya teman-teman, entah itu tertimbun ataupun terkeruk karena pelebaran juga teman-teman. Jadi mau nggak mau otomatis kita terpengaruhi teman-teman. Nah seperti yang kita lihat mesin eksavatornya ada dua teman-teman ya, yang tadi di sungai, yang satu lagi di atas tuh teman-teman. Nah ini yang di sungai itu melebarkan dan mengeruk bagian dalam sungainya teman-teman. Kalau yang itu yang kita lihat itu ada kayak semacam alat buat penyeberangan alat eksavator teman-teman. Nah oke teman-teman, kita sambil terus melihat proses pengerukannya teman-teman ya. Dan kita tetap minta ke supir eksavator untuk meminimalisir penimbunan terhadap lahan pakan teman-teman. Tapi mau nggak mau tetap kena sih teman-teman. Ya ini jaga yang kita lihat ini sebagiannya udah kena kan. Oke, kita coba lihat lebih dekat ya teman-teman ya. Nah ini dia, itu mesinnya Kobelco teman-teman. Ini sewa per hari atau per jamnya teman-teman ya. Untuk eksavator ini variatif. Yang saya tahu, yang kita dapatkan informasinya itu dari mulai harga 155.000 per jam sampai 270.000 per jam teman-teman. Apabila per hari itu operasinya sampai 8 jam, otomatis harga durasi yang minimum disewa itu 50 jam. Jadi tinggal dikalikan aja. Otomatis kan per harinya sudah habis di angka 1 juta lebih teman-teman. Jadi untuk alat berat ini penyewaannya dalam 1 bulan itu kurang lebih menghabiskan ratusan juta mungkin teman-teman ya. Puluhan sampai ratusan juta. Ini kalau andai kata merapikan lahan pakan pakai alat berat kayak gini kayaknya enak teman-teman. Cepet banget. Soalnya kita sendiri pas proses lahan pakan, merapikan gundukan tanahnya, kemudian merapikan lahannya dengan cangkul, itu lamanya minta ampun. Pas ngelihat mobil besar atau alat besar eksavator ini ngeruk tanah, kayak enak banget teman-teman, ngeratain tanah yang dilebak itu kayak wah, ini sih kalau ada alat berat kayak gini satu aja, habis itu lahan di sini punya kita semua, itu bayang-bayangnya ya, enak banget itu, bisa ternak besar-besaran. Tapi kan otomatis dari sewa eksavatornya aja ratusan juta, belum lahannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat sekitar ini yang sudah dirapikan.
Nah, tampak jelas bahwasanya sungainya tambah lebar dan juga tambah dalam, teman-teman. Nah, ini untuk mengantisipasi nanti pas ketika musim hujan datang, teman-teman. Jadi kalau pas musim hujan datang itu sering terjadi banjir. Nah, ini meminimalisir agar banjirnya tidak naik ke pemukiman warga, teman-teman. Jadi dipersiapkan dari musim kemarau. Nah, video yang dilihat ini adalah pas musim kemarau, teman-teman. Nah, tapi alhamdulillah tetap tumbuh hijau ya. Karena kita juga tetap menyiramnya, teman-teman. Nah, gundukan tanahnya semakin banyak, teman-teman. Dan ini keadaan lahan pakan masih pendek-pendek kan rumput pakcongnya. Nanti teman-teman lihat di video selanjutnya atau sebelumnya itu 2 bulan setelah proses perapihan lahan lebak atau perapihan aliran sungai yang ada di sini, itu tinggi-tinggi banget, teman-teman. Nanti dilihat ya video selanjutnya, teman-teman. Judulnya itu 2 bulan tidak dikunjungi atau tidak dipanen. Wah, siap-siap panen itu. Jadi bisalah langsung untuk ngelihat video yang satunya lagi, keadaan setelah 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan perapihan lahan pakan. Bukan perapihan lahan pakan, perapihan aliran sungai yang mempengaruhi area lahan pakan yang ada di Lebak, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut kita ngelihat prosesnya tuh. Nah, kalau kita nggak bilang, mungkin bisa jadi yang bagian sini juga tertimbun tanah, teman-teman. Kan eman, udah kita tanamin, akar rumput pakcongnya udah kuat mencengkram. Jadi kalau tertimbun otomatis dong nanti kita ngulang lagi. Nah, ini yang satunya lagi yang ada di dalam sungai, teman-teman. Tuh. Nah, kalau yang itu tuh alat buat nyebrang, teman-teman. Jadi kalau misalnya airnya tiba-tiba banjir, si mesin eksavator itu naik ke atas itu pelampung. Ya, pelampungnya eksavator. Ini juga saya baru pertama kali ngelihat itu ada pelampungnya. Jadi inilah video atau cerita tentang eksavator yang merapikan aliran sungai dan mempengaruhi lahan pakan yang ada di Tanah Lebak. Yang dipengaruhi otomatis lahannya bukan cuma kita, teman-teman. Yang paling banyak itu punya tetangga-tetangga juga, karena area yang dekat aliran sungai itu semuanya dikeruk habis, teman-teman. Jadi otomatis kan terkikis lahan merekanya. Selain tertimbun, terkikis juga, teman-teman. Kalau dibilang rugi, ya pastinya rugi ya, teman-teman ya. Tapi kan mau bagaimana lagi, untuk kepentingan bersama agar masyarakat juga tidak mengalami banjir saat musim hujan yang sangat-sangat berlebihan. Karena banjir tahun lalu itu parah banget ya. Nah, nampak jelas bentuk setelah dirapikan ya. Tapi ini tetap aja ini, teman-teman, harus disemen dan dirapikan. Kalau hanya seperti ini, mungkin kalau banjir datang tetap aja Tanah Lebak itu sangat-sangat rawan sekali kalau misalnya udah kena arus banjir. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak and see you.